Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal sholih. Yang kedua, assalatu wassalam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalbu." Ingatlah, sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh anggota badannya, dan jika ia rusak, maka rusak pula lah seluruh anggota badannya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati manusia. Maka hadis ini memberikan satu isyarat kepada kita. Sesungguhnya di dalam diri manusia itu yang menjadi komandan itu adalah hati ini. Maka ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, hati yang menjadi komandan ini hendaklah kita rawat, hendaklah ia kita jauhkan dari penyakit-penyakit hati yang nanti pada saatnya yang paling parah akan bisa menjadikan hati itu adalah hati yang mati. Hati yang mati adalah hatinya orang-orang kafir, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja ia engkau berikan nasihat ataupun tidak, mereka tidak bakal mau beriman. Kenapa? Karena khatamallahu ala qulubihim. Allah Subhanahu wa taala telah mengunci mati hatinya. Sehingga hati yang seperti inilah yang akan bisa menjadikan orang itu terjerumus ke dalam kekafiran. Maka para jamaah rahimakumullah, perkenankan pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, khatib menyampaikan hal-hal apa saja kiranya yang bisa menjadikan hati kita itu terjangkiti oleh penyakit-penyakit hati, bahkan akan bisa menjadikan hati itu hati yang mati. Yang pertama, araftumullaha wa lam tu'tu haqqahu. Orang itu hatinya akan mati ketika ia mengenal Allah, tetapi hak-haknya Allah dan kewajibannya sebagai seorang hamba tidak pernah ia tunaikan. Kalau dia ditanya mungkin agamanya apa? Agamanya Islam. Tetapi kewajiban sebagai seorang muslim, kewajiban sebagai seorang hamba kepada Allah tidak pernah ia jalankan. Yang paling utama contohnya adalah sholat 5 waktu misalnya. Ia menyepelekan sholat.
Bahkan ketika dia meninggalkan sholat, tidak ada satupun perasaan menyesal di dalam hatinya. Tidak ada sedikit pun penyesalan di dalam hatinya. Sehingga kalau ini dijalankan secara terus-menerus, maka hatinya akan menjadi hati yang mati. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, man tarakas sholata muta'amidan, barang siapa yang meninggalkan sholat, man tarakas sholata muta'amidan, dia tinggalkan sholat itu secara terus-menerus dan tidak ada perasaan menyesal dalam hatinya, Rasulullah menyatakan faqad kafara jiharan, maka orang ini adalah orang yang jelas sekali kekafirannya. Itu sebab pertama yang menjadikan hati itu mati. Yang kedua, idda'aitum annakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walam ta'malu bi sunnatihi. Mengaku menjadi umatnya Rasulullah, mengaku mencintai Rasulullah, tetapi dia tidak pernah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kehidupannya dia lebih senang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak dituntunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah menyatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, itulah orang yang cinta kepada aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang mencintai aku, maka dia akan bersama aku nanti di surga. Maka ketika kita mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaku menjadi umat beliau, maka kita buktikan pengakuan itu dengan menghidup-hidupkan sunnah. Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari ketika kita akan tidur, dicontohkan oleh Rasulullah kita membaca doa, bangun tidur baca doa, masuk kamar mandi baca doa, bercermin baca doa, memakai pakaian baca doa, keluar rumah baca doa, mau makan baca doa. Ini adalah bukti kita menghidupkan sunnah beliau, dan ini adalah bukti kita cinta kepada beliau. Tetapi ketika kita mengaku menjadi umatnya Rasulullah, pada prakteknya kita justru tidak mengikuti sunnah beliau, maka itu akan menjadikan hati kita menjadi hati yang mati. Yang ketiga, hati itu bisa menjadi mati adalah qara'tumul Qur'an walam ta'malu bi. Engkau membaca Al-Qur'an sekedar membaca saja, tetapi tidak mengamalkan isinya. Memang benar membaca Al-Qur'an itu mendapatkan pahala walaupun dengan membaca saja. Tetapi ketika tidak kita amalkan isinya, ketika tidak kita aplikasikan nilai-nilai yang ada di dalamnya, maka tentu kita tidak akan bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk kehidupan. Rasulullah SAW dinyatakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Artinya beliau itu betul-betul mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan beliau. Maka jika kita ingin hati kita menjadi hati yang hidup, marilah kita amalkan Al-Quran itu. Marilah kita jadikan Al-Quran ini sebagai nilai-nilai dalam kehidupan kita, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidu dhalimina illa khasyara. Dan aku turunkan Al-Quran itu sebagai rahmatun, dan sebagai obat syifaun bagi orang-orang yang beriman. Maka ketika kita ingin selamat dalam kehidupan ini, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, sehingga kita akan termasuk orang-orang yang hati kita itu hati yang hidup dan bisa menerima nilai-nilai kebenaran, tidak menjadi hati yang mati. Yang keempat, yang terakhir, orang itu hatinya bisa mati karena dafantum mautakum walam ta'tabirulah. Engkau menghantarkan jenazah orang yang meninggal, saudara yang meninggal di sekitarmu, tetapi tidak bisa mengambil pelajaran dari peristiwa kematian. Maka Rasulullah menyatakan kafa bil mauti wa'idah. Cukup dengan peristiwa kematian itu menjadi nasihat. Ketika peristiwa kematian itu tidak bisa memberi nasihat kepada kita, tidak bisa mengingatkan kita bahwa dunia ini adalah sementara, bahwa kita nanti akan sampai kepada yang namanya kematian itu. Sekarang kita mengantarkan saudara kita, mungkin besok kita yang dihantarkan. Maka peristiwa kematian yang tidak bisa menjadi pelajaran akan menjadikan hati seseorang itu menjadi hati yang mati, dan dia tidak tembus suara-suara kebenaran. Mudah-mudahan dengan menghindari empat hal tersebut, kita bisa
menjadi hamba-hamba Allah yang hati kita ini adalah hati yang hidup, yang mau menerima suara-suara kebenaran, mau menerima petunjuk-petunjuk kebenaran, dan senantiasa berada di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah wa kafa wa usolli wa usallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahi haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Faya ibadur rahman rahimakumullah. I'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasarad din wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi sholihin. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mujahidina fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wa huwa ya'lamu ma